Alhamdulillah kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. InsyaAllah nanti malam kita sudah menjalankan ibadah amaliyah bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Begitu pula kita sudah berada di penghujung huruf dari bulan Sya'ban, yaitu huruf alif dan nun. Ini saya ambil huruf alif. Wa amal alifu fi hadza syahr al-isbat. Adapun huruf alif pada bulan Sya'ban ini diartikan sebagai al-isbat, ketetapan atau keputusan, keabsahan, mengokohkan yang mencakup segala peristiwa pada manusia, pada alam, pada hewan, pada jin, pada malaikat, dan sebagainya. Nasib baik ataupun nasib buruk, baik nasib yang bisa dirubah, mubrom, atau yang tidak bisa, yang tidak bisa dirubah, mubrom, atau yang bisa dirubah, mu'alak, dirubah dengan usaha atau dengan doa. Guru kita menyebutnya al-isbatu huwa al-hukmu bisubuti syai'in akhar. Isbat adalah hukum yang ditetapkannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Artinya apa? Adanya para pecinta kesucian jiwa. Contohnya, seperti adanya para pecinta kesucian jiwa. Adanya murid Abah Aus itu karena adanya Abah. Karena adanya Abah Aus. Kalau tidak ada Abah, maka para pecinta kesucian jiwa murid Abah tidak akan ada. Tidak akan diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan Allah ciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini ada dengan sebab adanya Nabi Muhammad. Jadi ketetapan adanya alam ini karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketetapan adanya para pecinta kesucian jiwa, murid-murid Abah Aus, itu karena ketetapan adanya Abah Aus. Kalau Allah tidak menetapkan Abah Aus, maka para pecinta kesucian jiwa murid Abah Aus pun tidak ada. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, tidak akan aku jadikan alam semesta. Ini dasarnya. Dasarnya laulaka ya Muhammad lama khalaqtul falak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, tidak akan aku jadikan alam semesta. Di alam semesta ini diciptakan oleh Allah berdasarkan, ditetapkan oleh Allah berdasarkan karena adanya Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar hadis qudsi ini pula, ya, pencinta kesucian jiwa, murid-murid Abah Aus, kita semuanya ini diciptakan oleh Allah berdasarkan, beralasan, ditetapkannya kita semuanya berdasarkan, beralasan, karenanya ada Abah Aus. Kalau tidak ada Abah Aus, niscaya kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Dilahirkannya kita ke atas dunia ini berdasarkan ditetapkannya
diisbatkannya karena ada aba'al. Ini yang dimaksud dengan disubuti syai'in akhar. Guru kita juga mencontohkan isbat. Ka isbatil kalimat thayyibah. Wahya la ilaha illallah biqalamillahi ta'ala allazi 'allama bihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dicontohkan oleh guru. Seperti tetap atau kokohnya, dikokohkannya, ditetapkannya, diisbatkannya kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu dengan penaknya Allah, dengan qalamnya Allah Ta'ala, yang mengajarkan manusia apa yang manusia itu tidak ketahui. Penetapan di sini maksudnya menetapkan kebenaran kalimat tauhid, menetapkan kebenaran kalimat la ilaha illallah di dalam qalbu manusia. Bukan ditetapkan di kertas, bukan ditetapkan di tembok atau di belakang kaca mobil supaya dibaca orang. Tapi kalimat thayyibah ini, kalimat la ilaha illallah ini diisbatkan, ditetapkan oleh Allah melalui penaknya ke dalam qalbinya manusia. Jadi dengan sebab penaknya Allah, dengan adanya penaknya Allah, maka bisa tetaplah kalimat thayyibah la ilaha illallah di dalam qalbi manusia. Lalu siapa yang dimaksud dengan pena? Siapa yang dimaksud dengan qalamnya Allah? Dengan sebab penaknya Allah ini, sehingga kalimat la ilaha illallah bisa ditetapkan, bisa dikokohkan, bisa diteguhkan ke dalam hati manusia. Wahwa ar-ruhul amin alladzi anzalallahu ta'ala al-Qur'ana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bih. Nah, pena Allah yang dimaksud itu yaitu ruhul amin. Ruh yang dipercaya yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Wahwa Jibrilu alaihi salam di Ghari Hira, yaitu malaikat Jibril di Gua Hira. Jadi Ruhul Amin ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tempat pertama turunnya wahyu yaitu di Gua Hira. Nah, ini ya, penaknya Allah yang menyampaikan Al-Quran ke dalam qalbinya Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an ditetapkan, diisbatkan Al-Quran ke dalam qalbu oleh siapa? Oleh Ruhul Amin. Nah, Ruhul Amin itu ya, yang menetapkan, yang mengisbatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ruhul Aminnya Sayyidina Ali yang dipercayakan oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab penanya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetaplah
Al-Quran di dalam qalbu jasadin alim. Begitu pula dengan para pecinta kesucian jiwa muridnya Abah. Dimasukkannya Al-Quran ke dalam qalbu murid-murid oleh pengerta Abah sebagai kalamnya Allah, sebagai penanya Allah, sebagai ruhul amin. Jadi ruhul amin pada masa sekarang ini yang menetapkan Al-Quran ke dalam kolbu para pecinta kesucian jiwa, murid-murid Abah Aos adalah Abah Aos. Tadi katakan, ya, Abah itu adalah penanya Allah, ruhul amin Allah. Beliau adalah al-arif billah. Wal-arifu billah alzamaha fi ayyi makanin wa ala ayyi syakhsin inda talqinihim jama'atan wa furoda. Orang arif, orang arif, orang yang ma'rifat kepada Allah, senantiasa menetapkan kalimat tauhid di setiap tempat dan pada setiap orang. Baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri individu ketika memberikan talqin atau pengajaran spiritual. Jadi maksudnya orang arif, al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, yang sudah mencapai tingkat spiritual tinggi. Beliau memiliki pengenalan yang mendalam, ma'rifat kepada Allah. Jadi orang arif ini, al-arif billah ini, mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Al-arif billah menetapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam setiap tempat, dimanapun mereka berada. Mereka selalu menetapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam hati dan ucapan mereka. Selalu mengingat Allah, selalu berzikir, selalu siap mengucapkan kalimat tauhid dalam situasi apapun. Jadi menjadikan tauhid sebagai prinsip hidup. Dalam kesibukannya, orang arif billah tetap ingat kepada Allah. Dalam kesulitannya, mereka tetap ingat kepada Allah. Selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam dakwah, mereka mengajarkan kalimat tauhid kepada setiap orang tanpa pilih kasih, tanpa pilih kepada siapa saja yang datang kepada mereka secara sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Baik dalam kelompok-kelompok maupun individualitas. Al-arif billah, guru mursyid, menalkin mereka, memberikan pengajaran spiritual, memberikan bimbingan atau zikir untuk memperkuat iman dan kesadaran akan kesan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Dan orang arif billah selalu mengingatkan orang lain akan tujuan hidup. Jadi selalu diingatkan tujuan hidup, yaitu ma'rifatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengenal. Jadi orang ya, arif billah, mursyid, selalu menanamkan kesadaran tauhid dalam hati.
menjadi contoh dalam bentuk berakhlak dan beribadah. Maka fa'idha kanat hadhil kalimah multazimah fi ahliha fakanat fi lisani wa fi syafataihi wa i'la lisanihi inda tawajjuh fi safari wa fil hadari wa fil qallai wa fil malai wa fi waqtil mafruwati wal mashghulati fil qiyami wal qu'udi wal idja'i wal istilqa'i ay fi ay halatin ka isbatul kitabah fil qirtas. Artinya, jika kalimat ini, kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan, sudah menetap dalam hati para pengamalnya, maka dia akan ada di lisan, akan ada di lidah, akan ada di bibirnya, dan diangkat. Dan ada ketika diangkat, diucapkan lidahnya ketika dia bepergian. Bepergian, tetap la ilaha illallah. Ketika di rumah ada, ketika sendirian ada, ketika di tengah keramaian tetap ada. Ketika waktu luang tetap, ketika waktu sibuk tetap, ketika berdiri, duduk, berbaring atau tiduran dalam keadaan apapun, maka tulisan tersebut, kalimat la ilaha illallah itu seperti tertulis di atas kertas. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah ini ya, mesti ada di lidah, diucapkan dengan ucapan zikir jahar setiap 5 waktu sekali. Ada diingatan fil qalbi dengan sir atau dengan khuf. Jadi diucapkan dalam semua keadaan. Pagi hari tetap berzikir. Siang hari tetap berzikir. Sore hari tetap berzikir. Malam hari tetap berzikir. Dalam perjalanan tetap zikir. Di dalam rumah, di luar rumah tetap berzikir. Sedang sendiri atau sedang dalam keramaian. Ketika waktunya sibuk atau waktunya luang. Jadi berbagai posisi tubuh, berdiri, duduk, tiduran, dan lain sebagainya. Jadi seperti tulisan yang ada di kertas tetap ada, tidak akan terhapus. Kalimat tauhid harus melekat, harus nempel dalam hati dan diucapkan terus menerus hingga akhir hayat kita. Jadi jangan sampai terputus. Inilah yang dimaksud dengan zikir. Jadi zikir itu dalam keadaan apapun, dimanapun, sedang apapun, selalu ada di dalam qalb kita. Bagaimana yang diistilahkan oleh ahli bahasa, yaitu setiap yang memberikan satu faedah yang sempurna dalam bentuk tulisan, seperti isyarat, dokumen, nasab, atau menjelaskan keadaan lisan. Di bentuk tulisan itu pada hakikatnya merupakan suatu pembicaraan walaupun tanpa suara di dalam qalb. Jadi oleh karena itulah kita harus memahami pengertian dari ihsan. Jadi menurut ahli bahasa, ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, ya, dan ahli tata bahasa,
Itulah kenapa ya, guru kita katakan umrohnya bukan ke Mekah Madinah, tapi umrohnya ke Eropa. Jadi segala amal ibadah tanpa ada zikir maka adalah satu kehampaan. Jangankan ibadah yang kita lakukan yang ada di Indonesia. Kita tawaf, kita sholat, kita sa'i di Mekah tanpa adanya zikir yang telah tertalkin, yang telah dikokohkan, yang telah diisbatkan, yang telah ditancapkan di dalam kalbu, maka tawafnya tidak akan diterima, sholatnya tidak akan diterima tanpa zikrullah. Jadi kuatnya amal ibadah kita baik jauh maupun dekat dengan Ka'bah yang ada di Mekah ketika kita sholat, kekuatannya itu karena zikir kepada Allah yang telah ditetapkan, yang telah dimasukkan ke dalam kalbu kita oleh guru kita. Saya Muhammad Abdul Qadir berkat segalanya semuanya. Selamat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.